Disebutkan juga The Fed berpotensi menurunkan hingga 3 kali di 2024. Lalu efeknya seperti apa untuk nilai tukar rupiah? Sebenarnya itu sudah disampaikan ya di dalam targetnya mereka ya. Jadi kalau kita lihat dari target yang terbaru mereka, suku bunga acuan di tahun ini di 5,5%, di 2024 itu dipangkas 3 kali, ya, ke 4,75%, dan kemudian 2025 dipangkas lagi 4 kali atau 1% ke 3,75%. Dan kalau kita bicara untuk yang jangka menengah panjangnya itu akan berada di kisaran 3%-an ya. Jadi kalau kita lihat suku bunga di long run-nya itu akan berada di kisaran 2,5%. Jadi dari sini memang kelihatan bahwa suku bunga acuan Amerika Serikat atau Fed Fund Rate itu memang arahnya di 2024-2025 itu akan mulai menurun. Jadi dari sini kita bisa lihat cycle dalam 2 tahun terakhir 2022-2023 di mana ada peningkatan Fed Fund Rate yang cukup agresif dari 0,25% di tahun 2021 ke 5,5% di tahun ini bisa berubah sekarang trajektorinya kemudian ke arah pemangkasan suku bunga acuan ya dari 5,5% tahun ini kemudian 2025 ke 3,75% dan kemudian 2,5% di long run-nya. Apa kemudian implikasinya bagi emerging market termasuk Indonesia? Yang pertama, dolar trennya akan menuju weaker ya dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi kalau kita lihat 2 tahun terakhir tahun 2022-2023 story-nya adalah stronger US dollars ya, dolar indeksnya meningkat dan sekarang kalau kita lihat dengan tren yang penurunan tadi, trennya adalah weaker US dollars atau dolar indeksnya menurun. Yang itu yang pertama, yang kedua adalah potensi untuk risk on-nya kembali investors, global investors to emerging markets termasuk Indonesia. Saya rasa ini akan sangat positif juga ya kemudian untuk instrumen-instrumen yang diterbitkan oleh emerging market. Ya, instrumen dari fixed income maupun ada positif sentimen juga kemudian untuk yang equity. Nah, yang ketiga tentu saja dengan lower interest rate trajectory ke depannya kemudian ada peluang ya bahwa government bond yield-nya juga di emerging market itu akan mengalami penurunan dan harga-harga fixed income portofolio juga akan meningkat. Jadi ini adalah saya rasa ruang-ruang atau peluang-peluang bisnis dan peluang-peluang juga dari investors untuk sepanjang tahun 2024 gitu yang kemudian terakhir kalau impact-nya ke rupiah ya tadi dengan weaker US dollars ada potensi kemudian rupiahnya juga akan relatif stabil di kisaran saat ini gitu. Baik. Gitu Mbak. Di sisi lain Pak Andre, kita sempat mendengar juga Bank Indonesia ini mungkin baru akan memangkas suku bunga di 2025. Apakah menurut Anda bisa lebih dulu dari itu kalau melihat mungkin ada 3 kali pemangkasan The Fed di tahun depan? Ya, saya rasa dengan tadi yang saya sampaikan indikator domestik di mana angka inflasi relatively manageable berada di range-nya Bank Indonesia ya. Yang kedua juga tadi bahwa pressure dari nilai tukar yang kemudian mulai mereda ya. Ini dengan asumsi bahwa tidak ada black swan yang kemudian akan mengubah situasi saat ini ya karena kita tahu dalam 3-4 tahun terakhir banyak sekali black swan-nya dari pandemi kemudian perang Rusia Ukraine dan kemudian sekarang instability di Middle East ya. Nah, kalau itu semuanya relatif sama dengan posisi sekarang sebenarnya ada ruang kemudian Bank Indonesia untuk bisa memangkas suku bunga acuannya lebih cepat dibandingkan dengan tahun 2025. Baseline kita saat ini memang melihat bahwa ruang untuk penurunannya berada di second half 2024 ya seiring dengan pemangkasan suku bunga Fed Fund Rate tadi. Tentu saja yang perlu dijaga dengan kondisi yang masih sangat tinggi uncertainty-nya ya menjaga spread ya rate ini memang masih menjadi faktor yang dominan ya. Makanya kalau kita lihat tadi yang tadi saya sampaikan sebelum memang kita firm ya bahwa arah the Fed itu memangkas ya di 2024 memang lebih baik kita memastikan dulu baru kemudian kita memangkas suku bunga acuannya. Saya rasa itu. Baik, tapi sempat disebutkan juga oleh World Bank pertumbuhan ekonomi kita di 2024 ini hanya di 4,9%. Apakah menurut Anda ini bisa menjadi satu pertimbangan juga bagi Bank Indonesia untuk memangkas suku bunga acuannya? Ya, saya rasa ini adalah salah satu momentum juga dan
kalau kita lihat sendiri sepanjang tahun 2022, 2023 sebenarnya stance Bank Indonesia terhadap pertumbuhan juga relatif suportif ya. Seperti yang selalu disampaikan oleh Pak Gubernur Bank Indonesia bahwa walaupun memang suku bunga dinaikkan, tapi ada juga stimulus juga untuk menopang beberapa sektor. The good thing about our monetary policy saat ini adalah bahwa selalu at the market dan semakin detail untuk melihat mana sektor-sektor yang kemudian butuh disupport dan kemudian memberikan stimulus. Saya rasa sinyalemen dari Bank Dunia bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata di 4,9%. Memang kalau dari forecast kami pun juga rata-rata pertumbuhan 2024-2025 memang akan berkisar antara 4,9% sampai 5,1%. Jadi perlu adanya beyond dari monetary policy di sini, yaitu adanya akselerasi dari fiscal policy sendiri. Jadi kalau dilihat dari bagaimana dari sisi expenditure maupun dari sisi sektoral, ya kalau lihat dari PDB-nya memang sangat membutuhkan akselerasi belanja pemerintah, ya relatif lebih baik dibandingkan dengan tahun ini. Kenapa? Karena memang di first half sendiri ya mungkin masih akan ada wait and see terutama dari foreign direct investment. Sementara yang domestic direct investment-nya itu akan relatif lebih rendah. Namun kami melihat sebenarnya ada peluang di second half 2024 nih Mbak. Jadi narasi di 2024 akan seperti ini. Jadi di first half mungkin masih akan ada wait and see factor yang lebih dominan. Namun di second half-nya ini udah mulai ada yang kemudian melihat ya dunia usaha tentu saja melihat dan forward looking ke arah 2025 di mana potensi pertumbuhan ekonomi setahun setelah pemilu itu akan relatif lebih baik. Nah, mengantisipasi tersebut kemudian ada potensi kemudian capex yang lebih ditingkatkan ya sehingga ini juga akan menimbulkan optimisme baru di mana permintaan kredit juga akan relatif lebih baik dengan adanya tadi peningkatan capex untuk mengantisipasi permintaan yang lebih tinggi di 2025. Yang kedua adanya low cost ekspektasi terhadap low cost of borrowing dengan arah tadi suku bunga acuan yang relatif lebih rendah, ya tentu saja ini kemudian akan mensupport sektor real. Dan sektor real ini akan bisa kemudian menimbulkan juga atau menumbuhkan juga demand for loan. Ya. Yang ketiga tentu saja kalau dilihat dari sepanjang pemilu rata-rata memang konsumsi masyarakat relatif terjaga di antara 4,95%. Nah ini menurut saya juga bisa menjadikan indikasi bahwa sektor kalau dari sisi expenditure 52%-an datang dari private consumption itu masih bisa relatif dijaga. Nah, lebih concernnya sebenarnya datangnya dari yang black swan tadi, misalnya pandemi. Ya, kita lihat bagaimana kasus COVID udah mulai merangkak naik. Nah, kita berharap ini sebenarnya bisa di-contain lebih awal dan tidak menimbulkan keresahan baru. Nah, ini yang perlu kita jaga ke depannya. Saya rasa itu. Baik.